شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم. Hadirin, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Hasyr ayat 18 memanggil, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Panggilan ini bersifat menyeluruh. Apakah orang beriman yang taat, orang beriman yang pernah maksiat, orang yang iman yang taubat dari dosa-dosanya, semuanya dipanggil dengan panggilan orang-orang beriman. Pesan yang pertama Allah meminta, ittaqullah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Ada dua esensi takwa. Yang pertama menjaga, yang kedua melindungi. Menjaga supaya hubungan orang beriman dengan Allah itu tidak putus sampai akhir hayat. Jangan sampai putus hubungan dengan Allah. Gimana caranya supaya hubungan dengan Allah ini terjaga, tidak putus sampai akhir hayat? Itu ada 5 langkah. Ini langkah yang pertama, mantapkan iman, rawat iman. Meresap, mengakar, dijiwai dalam kedalaman hati. Langkah kedua, lakukan ibadah. Jangan berani meninggalkan sholat. Rawat sholat. Sholat 5 waktu minimal yang wajib saja. Sholat 5 waktu, syukur kalau disempurnakan dengan sholat-sholat sunat. Yang ketiga, rawat kesucian hati supaya bersih, jernih, bening dari penyakit hati, dari sifat-sifat tercela, supaya jernih. Dan itu harus diperjuangkan, tidak bisa datang tiba-tiba. Yang keempat, harus terbiasa meningkatkan al-ihsan. Gimana diri kita memberikan manfaat bagi orang banyak, bagi diri kita, bagi keluarga, bagi lingkungan, memberikan kebaikan yang tak terhingga. Dan yang kelima, 1-4 ini harus diperkuat dengan ilmu. Insya Allah 5 langkah ini itu akan membantu kita, hubungan dengan Allah ini tidak akan putus sampai akhir hayat. Esensi takwa yang kedua adalah melindungi. Apa yang dilindungi? Jangan lindungi diri kita. Jangan melakukan yang dimurka Allah. Jangan melakukan perbuatan kekufuran, karena itu iman jadi hilang. Jangan melakukan kemusyrikan. Jangan jadi orang munafik dalam ucapan, dalam sikap, terutama dalam keyakinan.
Jangan berani berbuat dosa. Apalagi dosa yang dampaknya berat bagi orang lain, seperti korupsi, berzina, mencuri, menyakiti orang, berbohong di ruang publik, kebohongan publik. Kalau itu dirawat, insya Allah takwa terbentuk pada diri kita. Amin ya rabbal alamin. Pesan yang kedua, wal tandur nafsu ma qaddamat ligad. Hendaklah setiap pribadi memperhatikan hari esok. Jadi Allah meminta kita berorientasi ke hari esok, ke masa depan. Ada 3 hari esok yang harus kita perhatikan betul. Yang pertama, hari esok yang paling akan kita alami, kematian. Jadi bukan masa pensiun, bukan masa tua, hari esok yang paling pokok akan kita hadapi itu kematian. Dan itu dirahasiakan sama Allah. Kematian mengantarkan kita ke alam kubur, mengantarkan kita bertemu dengan Allah, dan kita akan diminta pertanggungjawaban dari perbuatan kita. Hari esok yang kedua, pendidikan anak. Mengapa pendidikan anak menjadi hari esok yang kedua? Kita tidak boleh ego menjadi pribadi yang soleh sendiri, tapi tidak memperhatikan keluarga, tidak memperhatikan anak. Mengapa? Islam dijamin oleh Allah ada sampai akhir zaman, sampai kiamat ada. Tapi tidak dijamin ada di satu tempat. Di Jakarta, di BSD, di Banten, di Tangerang, tidak dijamin. Kecuali kaum muslimin memperhatikan pendidikan anak. Didik anak menjadi orang beriman lagi. Tanamkan keyakinan, tauhid. Tanamkan akhlak yang mulia. Biasakan baca Al-Quran, bimbing untuk beribadah dengan baik dan benar. Itu berarti kita menyiapkan hari esok. Kita akan wafat, tapi anak kita siap melanjutkan, meneruskan Islam, Muslim masih ada. Tapi kalau pendidikan bergeser, maka tidak ada jaminan Islam setelah kita meninggal, setelah kita tua, setelah kita tidak ada, akan tetap ada. Hari esok yang ketiga, semua kita seperti air mengalir ke samudra. Kita semua, apakah beriman, apakah kufur, apakah taat, atau kita tukang maksiat, ujungnya akan kembali ke hadapan Allah. Ada 2, ada yang dapat ridho Allah, itu yang kita harapkan, dan ada yang kembali kepada Allah dengan mendapat murka Allah. Itulah 3 hari esok yang harus kita perhatikan. Selanjutnya kita satu pesan terakhir di ayat 19. Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Janganlah kalian menjadi seperti manusia-manusia yang melupakan Allah. Nah, lupa kepada Allah itu ada yang berat, ada yang ringan, ada yang sedang. Lupa yang berat yaitu mengingkari Allah satu-satunya Tuhan, satu-satunya ilah. Itu paling berat, berarti menjadi orang kufur, menganut paham yang meyakini Tuhan 3, Tuhan 4, atau di luar tauhid. Itu melupakan Allah yang paling berat. Dan ini saking beratnya, Allah tidak akan berikan ampunan, Allah tidak akan berikan keridhaan kalau orang itu mati dalam keadaan kekufurannya. Melupakan Allah yang sedang, ini juga melupakan Allah. Sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, sudah menjadi muslim, tapi tidak sholat. Tidak sholat. Tidak ada bedanya muslim dengan bukan muslim, kecuali KTP-nya saja.
Dalam KTP untung masih ada kolom agama dan ditulis itu Muslim atau Islam. Nah, ini melupakan Allah yang kelas kedua. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang melupakan Allah yang berat dan yang sedang. Ada yang ketiga ringan, tapi ini berdampak buruk juga. Sudah sholat, nggak pernah zikir, nggak pernah doa. Mungkin kalau dalam keadaan emergensi bisa dimaklumi. Tapi kalau seumur-umur, nah ini melupakan Allah, dampaknya hati menjadi kering. Karena zikir, baca Quran, berdoa itu menghaluskan hati, melembutkan rasa, menumbuhkan kesadaran. Menjadi damai, menjadi tenang, psikologi gitu. Itu Al-Quran yang mengatakan, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingat, dengan zikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Nah, lalu terakhir, fa'ansahum anfusahum. Jika manusia menjadi pribadi yang melupakan Allah, baik yang kelas berat, kelas sedang maupun kelas ringan, maka Allah akan menjadikan manusia itu manusia yang lupa terhadap dirinya sendiri. Ini berarti manusia tapi tidak sadar siapa dirinya, apa tugasnya, apa jabatannya, apa tugasnya, apa fungsinya. Menjadi kepala keluarga, tidak sadar dirinya kepala keluarga. Menjadi RT, tidak sadar dirinya RT. Dan seterusnya. Ini kan gawat. Kalau jadi pejabat publik tidak sadar dirinya pejabat. Inilah yang dalam psikologi disebut mengalami dehumanisasi. Tercabut dari kesadarannya tentang manusia. Ulaika humul fasikun. Yang melupakan Allah dan menjadi pribadi yang lupa terhadap dirinya sendiri, oleh Allah disebut orang fasik. Salah satu pengertian fasik adalah manusia yang kepribadiannya pecah. Seharusnya terpadu, utuh. Ini pribadi yang pecah, pribadi yang terbelah, bukan pribadi yang utuh. Itu pribadi bermasalah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita jadi pribadi yang bertakwa. Semoga Allah SWT membimbing kita jadi pribadi yang punya perhatian untuk hari esok. Semoga Allah menjadi kita jadi pribadi yang tidak melupakan Allah. Bukan pribadi yang terbelah, tapi pribadi yang utuh, pribadi yang terintegrasi dengan sebaik-baiknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wastaghfiru li wa lakum walisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat faqad fazal mustaghfirun faqad fazat ibu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladzi la yantiqu in wa illa wahyu yuha wa ala alihi wa ashabihi ahli syidqi wal wafa. Ayyuhal hadirun, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana
fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah.